Halo semuanya dan selamat datang. Dunia AI itu, larinya kenceng banget ya. Kadang-kadang rasanya susah banget buat ngikutin semua perkembangannya. Nah karena itulah dalam beberapa menit ke depan kita bakal bedah tuntas 7 istilah penting di dunia AI yang wajib banget Anda tahu sekarang. Istilah-istilah yang beneran lagi ngebentuk masa depan kita semua. Kedengerannya mungkin agak lebay ya, sikat gigi pakai AI. Tapi ya inilah realita kita sekarang. Kecerdasan buatan itu udah nyebar kemana-mana, seringkali di tempat-tempat yang gak kita duga. Kutipan ini nunjukin betapa cepatnya teknologi ini melesat dan kenapa penting banget buat kita untuk ngerti bahasa yang mereka pakai. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Di sini kita bakal lihat sebuah pergeseran yang wow, gede banget. Dari AI yang cuma nunggu disuruh, menjadi AI yang bisa mikir dan bertindak untuk dirinya sendiri. Istilah kunci pertama kita adalah AI agentic. Dan ini beneran lompatan besar. Coba deh, lupain dulu chatbot biasa yang pasif, yang cuma bisa jawab kalau ditanya. Agen AI ini, dia proaktif. Jadi bayangin aja Anda kasih dia satu tujuan, misalnya, tolong pesanin liburan ke Bali. Dia nggak akan nungguin perintah detail, tapi bakal langsung nyari tiket, hotel, dan ngerencanain semuanya secara mandiri. Nah, terus gimana cara kerjanya? Agen AI ini bekerja dalam sebuah siklus, semacam putaran gitu, yang terus-menerus. Ada 4 langkah. Pertama, dia mengamati. Dia lihat dulu data dan lingkungan sekitarnya. Kedua, dia berpikir, menganalisis semua info itu buat bikin rencana. Ketiga, dia bertindak, ngejalanin rencana yang udah dia buat. Dan terakhir, yang paling penting, dia mengobservasi hasilnya buat belajar dan jadi lebih pintar lagi di putaran berikutnya. Proses ini diulang terus, tanpa henti. Terus contoh di dunia nyatanya gimana? Wah, kemungkinannya hampir nggak terbatas. Bayangin deh, agen perjalanan AI yang rencanain semua detail liburan Anda. Atau analis data AI yang bisa nyisir laporan keuangan dan nemuin tren bisnis yang mungkin kita lewatkan. Bahkan bisa jadi insinyur AI yang secara proaktif nemuin dan benerin bug di sistem IT sebelum ada yang sadar. Potensinya benar-benar bisa mengubah cara kita kerja. Oke, pertanyaan bagusnya sekarang, otak dibalik kemampuan mikir agen-agen AI ini tuh apa sih? Jawabannya adalah Large Reasoning Models atau LRM. Gampangnya gini, anggap aja LRM ini LLM yang udah naik kelas, yang khusus dilatih untuk nalar. Jadi, alih-alih langsung ngasih jawaban instan, LRM ini dilatih buat mecahin masalah jadi langkah-langkah kecil dan nyelesainya secara logis satu persatu. Pasti pernah kan lihat chatbot ngetik lagi mikir atau thinking? Nah, sebenarnya di saat itulah kita lagi ngelihat si LLM ini kerja. Di balik layar, dia lagi nyusun yang namanya rantai pemikiran atau chain of thought buat mastiin jawabannya nggak cuma cepet, tapi juga logis dan akurat. Oke, kita geser ke bagian kedua. Sekarang kita bakal ngintip sedikit dapurnya. Kita bakal lihat infrastruktur di balik layar. Gimana caranya sistem AI canggih ini bisa nyambung ke dunia luar dan manfaatin lautan data yang ada. Disinilah vektor database masuk. Ini cara yang bener-bener baru buat nyimpen formasi. Jadi daripada cuma nyimpen file teks atau gambar apa adanya, database ini ngubah data itu jadi serangkaian angka yang disebut vektor. Yang kerennya, vektor ini nggak cuma nyimpen data mentah, tapi juga nangkep makna atau konteks di baliknya. Nah, disinilah keajaibannya muncul. Karena semua data disimpan berdasarkan maknanya, kita jadi bisa nyari sesuatu berdasarkan rasa atau konsep, bukan cuma kata kunci doang. Jadi kalau Anda mencari pemandangan gunung yang tenang, sistem bisa nemuin gambar yang nuansanya pas, hanya dengan mencari vektor-vektor yang posisinya berdekatan secara matematis. Keren banget kan? Selanjutnya, ada yang namanya RAG, singkatan dari Retrieval Augmented Generation. Ini tuh teknik super cerdas buat bikin LLM jadi jauh lebih pintar dan akurat. Gimana caranya? Jadi, sebelum jawab pertanyaan Anda, sistem RAG ini bakal nyari contekan dulu ke sumber eksternal kayak vektor database tadi. Terus, fakta-fakta yang dia temukan itu dipakai buat nguatin jawabannya. Artinya, AI nggak bakal lagi ngarang jawaban, tapi responsnya didasarkan pada data yang nyata dan bisa dicek. Prosesnya kira-kira begini. Langkah pertama, pertanyaan Anda diubah jadi vektor. Kedua, sistem langsung nyari data yang relevan di database. Ketiga, info yang ketemu tadi digabungin sama pertanyaan awal Anda. Nah, terakhir, prompt yang udah diperkaya inilah yang dikirim ke LLM. Jadi, si LLM punya semua konteks yang dia butuhin buat ngasih jawaban yang super akurat. Tentu aja, AI secanggih apapun nggak akan berguna kalau dia nggak bisa nyambung ke dunia di sekitarnya. Nah, disinilah MCP Protocol atau MCP berperan. Gampangnya, anggap aja MCP ini kayak
Adaptor Universal buat AI. MCP ini bikin satu standar supaya AI bisa gampang nyambung ke email kita, kalender, atau aplikasi lain, tanpa perlu coding yang ribet untuk setiap sambungan. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Di sini kita bakal ngobrolin dua hal penting. Pertama, gimana caranya para insinyur membangun model AI raksasa ini secara efisien? Dan kedua, kemana sih arah tujuan akhir dari semua penelitian ini? Istilah keenam adalah Mixture of Experts atau MOE. Ini cara yang cerdik banget buat ngebangun AI. Jadi daripada bikin satu model raksasa yang harus bisa segalanya, arsitektur MOE ini malah mecah modelnya jadi kayak satu tim pakar. Masing-masing punya spesialisasinya sendiri. Nah, pas ada tugas masuk, sistemnya cuma bakal manggil pakar mana yang paling relevan buat nanganin tugas itu. Manfaat terbesarnya jelas efisiensi. Dengan MOE, kita bisa bikin model dengan triliunan parameter yang ukurannya luar biasa besar, tapi untuk setiap pertanyaan yang masuk, kita cuma pakai sebagian kecil dari kekuatan komputasinya. Artinya, kita bisa punya AI yang super duper kuat, tapi biaya servernya nggak bikin kantong bolong. Dan akhirnya, kita sampai di istilah pamungkas, yang paling besar dari semuanya. Penting banget nih buat kita bedain dua hal ini. AGI atau Artificial General Intelligence ini adalah AI yang level kecerdasannya setara dengan pakar manusia. Lalu ada ASI, Artificial Super Intelligence, yang merupakan lompatan kuantum jauh di atasnya. ASI atau Artificial Super Intelligence, inilah tujuan akhir, the end game, dari perlombaan AI saat ini. Tapi ingat ya, ini penting. Saat ini, ASI itu masih murni teori, belum ada. Ini adalah sebuah konsep tentang AI yang gak cuma secerdas kita, tapi jauh melampaui kecerdasan manusia dalam segala hal yang bisa kita bayangkan. Nah, kutipan ini bener-bener nangkep inti dari ASI. Bayangin sebuah sistem yang bisa terus-menerus memperbaiki dan ningkatin dirinya sendiri, lagi dan lagi. Setiap perbaikan bikin dia lebih pinter, yang kemudian bikin dia bisa bikin perbaikan yang lebih baik lagi. Ini bakal menciptakan ledakan kecerdasan yang, ya ampun, eksponensial. Susah bahkan buat kita bayangin. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar yang paling penting. Di satu sisi, AI punya potensi buat mecahin masalah terbesar umat manusia, penyakit, perubahan iklim, kemiskinan. Tapi di sisi lain dia juga bisa menciptakan risiko baru yang belum pernah kita hadapi. Jadi pertanyaannya sekarang udah bukan lagi apakah AI akan mengubah dunia, tapi bagaimana caranya ia akan mengubah dunia kita.